Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengisahkan ya tentang perjalanan antara Yusuf dengan saudaranya. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kisah Nabi Yusuf ini Pak, dari mulai awal sampai akhir ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Bahkan setiap potongan kisah itu Pak dapat kita ambil begitu banyak pelajaran, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita atau bangsa kita. Karena ini adalah ya kisah yang penuh konflik, tapi di situ ada solusi, di situ ada kemuliaan, ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini ayat jamak ya Pak ya. Ayat itu jamak, ayat mufradnya ayatun. Ya, alif ya tak bunder, kalau dalam bahasa Arab namanya tak marbutoh. Ya, jamaknya tinggal ditambah alif sama tak celeret. Kalau dalam bahasa Arab namanya tak maftuhah. Ya, ayat jamaknya ayat. Artinya apa? Sangat banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah, hikmah-hikmah Allah, pelajaran-pelajaran yang dapat diambil bagi siapapun, lisailin, bagi yang mau bertanya. Sa'il itu bertanya. Di sini juga menunjukkan sekalian bahwa ilmu itu tidak akan kita dapatkan jikalau kita diam, nggak tanya, nggak mau belajar, nggak mau ingin tahu. Ya, sampai-sampai dikatakan mimani la yata'allamani. Ada dua mim yang tidak akan belajar dia. Yang pertama adalah mutakabbir. Mim yang pertama mutakabbir. Mutakabbir itu orang yang sombong, merasa lebih tahu, merasa lebih banyak bacaannya, merasa lebih tua, merasa macam-macam, sehingga kebenaran yang datang kepadanya tertutup baginya. Wis mentok. Alah, ngono iku wis tak waca kabeh ngene. Ya sudah. Dan itu banyak kejadian sekalian antara senior terhadap junior. Kadang terjadi kayak gitu Pak. Nah itu penyakitnya orang punya ilmu Pak, itu sombong kebanyakan. Sombong. Tak tahu saya. Enggak boleh. Ya. Saya itu kadang Pak sengaja ada di 1 bulan itu saya enggak khutbah. Ya, kadang saya sholat di sini, kadang sholat sana, kadang sholat sana. Ya, kita gantian mendengarkan Pak. Ya, kita gantian mendengarkan. Ternyata banyak sekali kadang ada sesuatu itu saya nggak pernah baca atau nggak pernah dengar. Oh, ternyata ada sesuatu yang saya belum baca. Makanya kenapa Bapak sekalian, pastilah kalau kita niat mencari ilmu itu Allah berikan. Bukan saya yang memberikan ilmu, jangan tidak Pak. Atau ustaz yang memberikan, jangan tidak Pak. Yang memberikan ilmu kepada jenengan itu adalah Allah. Karena itu jangan pernah menyepelekan orang ngajar apa enggak, jangan. Karena ilmu pada dasarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yang pentingnya itu Pak. Maka jangan pernah kita menyepelekan siapapun. Karena bisa jadi ada sesuatu hikmah yang belum kita dapatkan, atau Allah menambah hikmah lagi. Karena kita ada tawadhu kepada Allah, ada rasa kita itu butuh ilmu, maka Allah akan memberikannya. Bahkan Rasulullah sendiri Pak, kurang apanya Rasulullah itu? Seorang Nabi ulul azmi, Nabi terbaik, awal wal akhir, tapi perintah yang diperintahkan oleh Allah sangat jelas sekali adalah perintah apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Qul, katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma. Diperintahkan untuk berdoa supaya tambah ilmu. Pak. Nabi sendiri aja diperintahkan gitu. Ya, apalagi kita. Makanya sekalian, mim yang pertama ini tidak pernah akan dapat ilmu. Yang kedua adalah mim yang kedua namanya mustahyi. Mustahyi itu orangnya pemalu. Kalau istilah kita, malu bertanya, sesat di jalan. Ya dua-duanya sama, mim yang mutakabir dan mim yang mustahyi sama-sama gak dapat ilmu.
Ya, yang pertama itu karena sombong, yang kedua karena malu. Padahal di sini sekalian ayat ini menurut saya luar biasa. Ayatul lisailin, tanda-tanda bagi orang yang bertanya. Jadi ilmu itu ditanyakan sekali. Tanya, Ustaz ini kenapa kok Quran kayak gini? Bahkan kita sekalian diajari, ya, sebagian para ulama ya mengatakan kepada kita istantikil Quran. Istantik artinya apa? Kamu coba ajak bicara Quran itu, ajak dialog. Jadi Quran ini sekalian, ya dicetak walaupun dengan emas, sampulnya dari perak atau apa, nggak ada berkahnya, nggak ada manfaatnya kecuali kita membacanya dan mentadaburinya dan mengamalkannya. Kembali lagi sekalian ya, ayatul lisailin. Maka sekalian, kalau kita punya anak, kok dia banyak tanya, itu anak yang cerdas. Nah kadang kita itu jengkel Pak ya, ini anak kok cerewetin ini. Padahal anak ini cerdas. Artinya apa? Yang mematikan potensi anak kita ya kita sendiri. Nah kalau ada anak tuh didengerin. Kalau memang kita nggak bisa jawab, ya jangan asal jawab Pak. Nanti saya baca, saya tanya. Saya gitu sendiri Pak. Saya itu sering ditanya, terutama yang kedua itu Pak. Tanyanya macem-macem. Dan pertanyaan itu kenapa, bukan apa. Kalau apa gampang Pak, ini apa bi gampang. Tapi nek kenapa nih kan butuh akal. Kenapa? Maka ini perlunya kita membaca. Maka orang tua sekalian jangan pernah malu untuk tanya, supaya anak kita pun cerdas. Makanya kalau orang tuanya cerdas, insya Allah anaknya pun akan termotivasi. Sering ada dialog sekalian. Nah kenapa kok seperti itu? Diajarkan saja. Kalau kita mau mempelajari kisah nabi-nabi ini Pak, Masya Allah, terjadi dialog yang luar biasa. Dialog itu artinya apa? Melatih anak berkomunikasi dengan benar. Nah ini. Nah kemudian ya ayat selanjutnya menerangkan ya bahwa ada kedengkian dalam keluarga Pak. Ini Pak penting loh, hati-hati loh ya. Walaupun satu keluarga Pak itu tidak jamin mereka tidak ada rasa dengki. Rasa dengki itu Pak tidak mengenal siapapun. Bahkan di antara para ulama, ini sering saya katakan Pak, bahkan di antara ulama, di antara ustadz terjadi namanya dengki, saling musuh itu ada. Itu nyata Pak. Ya, melihat sana punya pondok baru, dia pondoknya nggak laku, pasti itu gara-gara ini. Itu ada. Dan itu bukan zaman sekarang saja Pak, zaman dulu sudah ada. Artinya Pak, bahwa hasud, iri, dengki itu bisa menimpa siapapun, ya, termasuk di keluarga Nabi. Ini kan keluarga Nabi ini Pak. Ini keluarga Nabi loh Pak, bukan keluarga orang biasa. Artinya Pak, apalagi kita. Maka perlunya hati-hati. Ini pelajaran yang besar. Ini keluarga Nabi, ya, antar anak seperti itu. Maka kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqillah, bertakwalah kalian, hendaklah kalian berbuat, bersikap adil kepada anak-anak kalian. Jadi anak-anak itu Pak, sampai ketika kamu mencium anak kamu sekali, semua dicium semua. Maka Rasulullah ketika itu seperti itu. Ada orang Arab itu, ada sebagian orang Arab itu kan Pak, dia kasar Pak, dia heran melihat Rasulullah mencium anak itu. Oh, masa engkau mencium anak ya Rasulullah? Merasa hina. Zaman dulu kan gitu kan Pak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sungguhnya Allah ya mencintai orang yang ramah, dan Allah akan memberikannya sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang kasar. Nah ini Pak. Ya, di antara maknanya semacam itu. Maka di sini orang tua harus adil Pak. Walaupun tentu saya yakin setiap orang tua ada rasa. Perasaan itu kan nggak bisa diatur Pak. Seperti cinta itu nggak bisa diatur. Seperti orang punya istri 4 kan, misalkan 4. Semua disuruh adil Pak. Suami kan suruh adil kepada istri 4 ini. Tapi saya yakin ada salah satu di antara mereka yang lebih dicintai di hatinya. Walaupun seperti itu, kita dilarang untuk menonjol-nonjolkannya, karena akan menimbulkan penyakit yang namanya hasud, iri, dengki. Nah,
Nabi Yakub sudah melakukan itu semua, Pak. Nabi Yakub tidak ada namanya sengaja ya menonjolkan Yusuf, tidak. Tapi karena Yusuf kondisinya itu dia lebih kecil, kemudian Yusuf ini juga memang nggak punya ibu, ya pastilah merasa orang tua lebih diperhatikan. Jadi seperti kita memperhatikan anak kecil kita daripada yang lebih tua, wajar. Tapi kenapa mereka ini seperti itu? Ya karena tadi, Pak, ada rasa iri dengki tadi. Ya. Bahkan apalagi Nabi Yakub, ya, cintanya ini nggak bisa ditutupi, Pak. Setelah mendengar mimpi itu, ya, cintanya nggak bisa ditutupi. Maka mereka mengatakan, wa nahnu usbatun. Ya, kami ini adalah lebih banyak. Kenapa ayah kita ini kok malah kepada Yusuf dan saudaranya Bunyamin? Inna abana lafi dhalalin mubin. Intinya menyimpulkan satu kesimpulan yang salah. Menuduh Nabi Yakub ini lafi dhalalin mubin. Oh, Pak, kata-kata ini, Pak, kata dhalal ini kan sesat. Yang dimaksud dhalal di sini adalah salah. Ya, salah menyikapi. Jadi artinya Nabi Yakub ini kesalahannya fatal menurut mereka. Ya, padahal realitanya Nabi Yakub sudah berbuat adil di antara anak-anak mereka. Tapi tadi munculnya karena ada iri dengki tadi itu. Uqtulu Yusufa awitrahuhu. Ini tadi saya katakan, Pak. Jadi ya biasanya makar itu sudah direncanakan. Ya, berkesepakatan jahat itu sudah direncanakan. Maka hukumannya orang yang melakukan kejahatan berencana kan beda, Pak, dengan yang biasa. Karena pasti ada pilihan-pilihan, plan A, plan B, semacam ini. Dan kesepakatan kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya, termasuk dalam sebuah keluarga. Untuk apa? Untuk menghilangkan Yusuf ini. Tujuannya satu, Pak, supaya ya tadi dikatakan Yusuf sudah nggak ada, udah biar ayah kita sama kita saja. Nah ini, ya, wa takunu min ba'di qauman shalihin. Nah ini, Pak, dia punya juga. Nanti kalau selesai itu kita udah jadi orang baik, bertobat lah. Tobat, kita minta maaf dah. Ya. Saya yakin ketika mereka melakukan rencana ini, Pak, keimanan mereka sedang tidak ada. Tidak hadir namanya Allah. Kalau hadir pasti masih mereka ya menyadari hal tersebut. Karena itu di antara mereka masih ada yang sedikit menyadari tentang hal itu. Muncullah di antara mereka, qala qailun minhum la taqtulu, jangan membunuh. Bagaimanapun Yusuf itu saudara kita, ya, kemudian dia dicintai oleh ayah kita. Ayah kita sudah tua sekali, dia masih kecil, bla 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 macam-macam. Akhirnya dia membuat opsi lain, lebih ringan, yaitu apa? Yaitu ditaruh, dimasukkan ke sumur. Nanti diambil orang pasti itu. Karena sumur ini, Pak, itu di persimpangan jalan. Tempat itu, sumur itu biasa ya dimampiri para pedagang. Kan nanti ceritanya itu kan salah satu mereka nyemplung ya timba dimasuk kemudian Nabi Yusuf dipegang situ. Dan ini adalah memang betul-betul riayatullah. Riayatullah itu penjagaan Allah. Allah sudah ngatur, Pak. Makanya ngampun ini, Pak, ya. Jenengan itu, Pak, mau diiri dengki siapapun, kalau memang Allah sudah memilih jenengan, jadi ya jadi. Maka nggak perlu kita takut. Ya. Tapi kita nggak boleh juga kemudian tanpa ikhtiar. Maka kenapa? Di antara surat-surat yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu kita baca adalah mu'awwidhataini. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Dan luar biasa loh, Pak. Kalau Bapak Ibu membaca qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung birabbil falaq, dengan Rabb yang memecah. Ternyata, Pak, dunia semua ini, Pak, itu hasil pecahan-pecahan. Ya, bumi ini kan awalnya gumpalan-gumpalan, Pak, dipecah oleh Allah jadi planet-planet macam-macam ini, Pak. Ya. Makanya sekalian jangan pernah lupa membaca doa itu. Bahkan di ujungnya kan ada kata-kata, Pak, nyambung dengan ini, Pak. Ya, napa? Wa min syarri hasidin
idza hasad. Dan mintalah perlindungan dari Allah, kepada Allah dari apa? Dari kejahatan orang yang hasad ketika hasad. Apa bedanya, Pak? Kalau orang hasad saja, Pak, itu kemadorotannya untuk dirinya. Pahalanya hilang, dia nggak pernah tenang, dia galau terus. Tapi kalau dia sudah aktif, nah ini Pak, dia merencanakan, bahkan dia mungkin membuli, bahkan dia mungkin membunuh orang. Itu min syarri hasidin idza hasad. Sudah ada aksi. Ya. Makanya di sini Bapak sekalian, ya. Ini aksi, Pak. Ini kan aksi. Dari hasad menuju aksi itu apa? Mengenyahkan, menghilangkan Yusuf. Ya. Tapi kemudian apakah Allah membiarkan? Tidak. Sebagaimana nanti dikisahkan, Allah akan menjaganya. Nah, begitu pula Bapak sekalian kita ini yang penting dekat sama Allah. Ya. Ikhtiar maksimal mencari ridho Allah. Ada orang iri, ada orang dengki, ini adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ini ikhtiar maksimal. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sambung pada kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.